Lakon Kalabendu. Kalabendu, istilah ini pertama kali diperkenalkan Rangga Warsita III sebagai mata rantai terakhir pujangga Jawa. Santri Kyai Imam Besari Ponorogo ini kawentar dengan ramalannya. Dalam serat Sabdo Jati, dia menulis, waluyaning benjang yen wus ana wiku memuji ngesti sawiji, sabuk lebulir majenun kalibetan tudang tuding, anacahken sakehing wong. Zaman edan berakhir bila sudah ada pendeta ikhlas menyembah Tuhan Yang Esa, berikat pinggang tanah laksana orang gila kian kemari berjalan, menuding-nuding telunjuknya menghitung jumlah semua orang. Iku lagi sirep jaman Kalabendu, kala suku kang gumanti, wong cilik bisa gumuyu nora kurang sandang bukti, setiane kabeh kalakon. Pada masa itu zaman Kalabendu berakhirlah, berganti dengan zaman Kalasuba. Rakyat jelata dapat tertawa, tiada kurang sandang pangan, terwujud semua cita-cita. Dalam serat tersebut, Kalabendu adalah nama bagi sebuah zaman. Rangga Warsita juga menyebut zaman itu sebagai zaman edan. Berbeda nama, berbeda penekanan, tapi intinya sama. Zaman Kalabendu atau zaman edan adalah zaman yang tak diharapkan, tapi pasti menghampiri. Kita mesti menerima dan menjalaninya dengan tabah. Terlempar ke dalam zaman seperti itu, tugas kita yang primer adalah menjaga kewarasan, kesehatan, akal dan budi, tidak ikut edan, tidak hanya terseret arus kejahiliahan masal. Anglaras ilining banyu, pesan Sunan Kalijaga, ngeli ning ora keli. Menjalani kehidupan selaras aliran air sungai mengalir tapi tak hanyut. Hakikat Kalabendu. Untuk menjalankan pesan tersebut, kita mesti paham dulu karakter dan hakikat zaman Kalabendu. Kala adalah waktu, adalah masa, adalah zaman. Bendu banyak maknanya. Kata ini bisa bermakna amarah atau murka atau kutukan, tapi juga bisa dimaknai bencana. Kedua dimensi makna ini tidak kontradiktif. Ada yang memandang bencana sebagai kasih sayang ilahi, tapi ada pula yang memahaminya sebagai amarah, murka, atau kutukan langit. Jadi Kalabendu adalah zaman bencana. Bencana itu sendiri menandakan amarah, murka, dan kutukan. Akarnya atmosfer amarah yang menyelimuti bumi, sifat dur angkara yang menghuni dada kebanyakan orang. Pada zaman Kalabendu, ya zaman kita ini, dimanapun orang-orang diliputi aura raksasa, sedikit-sedikit marah, sebentar-sebentar ngamuk. Agama yang bersendikan kasih sayang pun bisa menyulut api amarah. Atas nama agama, kita ngamuk menyerang saudara sendiri yang seiman. Seiring dengan itu, bencana alam datang silih berganti. Bencana yang satu belum tuntas tertangani, sudah muncul bencana lain. Terlalu seringnya terjadi bencana, kita jadi terbiasa dengan bencana. Bencana jadi hal yang sehari-hari, lumrah dan lazim. Bencana jadi sesuatu yang banal, yang tak menggetarkan hati, menggugah jiwa, dan menunjukkan jalan pencerahan. Bagi sebagian kalangan yang berada jauh dari lokasi bencana, ada bencana atau tidak sama saja. Tapi tidak demikian bagi kalangan lain, para pemancing di air keruh. Bagi mereka bencana adalah uang. Mereka menjalankan bisnis bencana.
atas nama kemanusiaan mengemis sumbangan ke setiap penjuru bumi. Sebagian sangat kecil dari sumbangan itu memang menetes kepada korban bencana, tapi sebagian sangat besarnya mengalir ke rekening pribadi para pengemis itu. Kita tak perlu kaget dengan gejala amoral tersebut. Ojo gumunan, ojo kagetan. Bisnis bencana barangkali umurnya sudah setua sejarah umat manusia. Kita tentu sepakat kemiskinan adalah bencana yang hingga kini belum rampung-rampung ditangani. Bencana yang menunjukkan betapa bodohnya kita, betapa jahatnya kita, juga betapa edannya kita. Demi menyaup simpati rakyat, pemimpin mana yang tak berjanji bakal membasmi kemiskinan? Tapi pemimpin mana pula yang tak mengingkari janjinya itu? Mereka yang sinis akan mendefinisikan pemimpin sebagai pendusta. Politik adalah dusta yang dilembagakan, kemunafikan yang dibenarkan. Agama apa yang tak berpihak pada kaum miskin? Tapi agamawan mana yang tulus bersahabat dengan dan membela kaum miskin? Kebanyakan agamawan justru memuja harta dan hartawan, merasa jijik dengan kemiskinan dan kaum miskin. Bahkan mereka tega menjual agama untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pundi rupiah. Itulah ciri ulama Bani Israel pada zaman Nabi sebagaimana digambarkan Al-Quran. Bukan Tuhan, tapi dunialah kiblat hati mereka. Kemanapun wajah menghadap, yang mereka lihat hanya uang. Jangankan kemiskinan dan kaum miskin, ayat-ayat suci pun bagi mereka sangat bernilai dan bermanfaat. Maksudnya bernilai tukar, sehingga jadi komoditas yang diperjualbelikan. Bermanfaat untuk mengumpulkan harta dan kehormatan dan nama besar. Bagi mereka, ilmu mereka pun bermanfaat. Maksudnya bermanfaat untuk memperoleh pekerjaan, pangkat, kedudukan, gelar, status gengsi. Perjalanan hidup mereka melingkar-lingkar dari hal duniawi ke hal duniawi lainnya. Ibaratnya keledai yang berjalan melingkar untuk menggerakkan alat pengolah gandum. Memang berkenaan dengan ilmu yang mereka miliki. Al-Quran mengumpamakan ulama Bani Israel sebagai keledai. Keledai itu memanggul setumpuk buku di punggungnya. Ini mengisyaratkan ilmu mereka hanya tertulis pada lembaran buku. Mereka diberi Alkitab tapi tidak mengamalkannya. Ilmu justru menjauhkan mereka dari cahaya. Ilmunya menutup mata hati. Akibatnya mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ketertutupan mata hati itulah arti dasar dari kufur. Orang kafir adalah orang yang mata hatinya tertutup, sehingga dia tidak tahu, tidak pula bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua itu menunjukkan mereka dikutuk oleh ilmunya sendiri. Karena ilmu itu mereka mendapat kutukan, amarah, murka, bendu. Kalangan Bani Israel seperti inilah yang dalam surat Al-Fatihah disebut sebagai orang-orang yang dimurkai, al-mahdub alaihim. Hati mereka membatu dan terkunci mati. Bagi mereka, agama bukan soal rasa. Agama semata-mata akal, bukan akal yang sehat, tapi akal yang sakit. Akal paling rendah, akal pragmatis. Prinsip keberagaman akal pragmatis adalah kalau menguntungkan bagiku itulah agama, kalau merugikan bagiku bukan agama. Kehendak Tuhan adalah kehendak
perutku. Maka dengan sekehendak perut, ulama Bani Israel menjungkir balikan tata syariat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Mereka pun jadi berparadigma syarat sentris. Syariat atau hukum kudus ditunggangi untuk merebut sebanyak mungkin keuntungan pribadi. Dengan perilaku sebejat itu, adakah hal yang bisa menghindarkan mereka dari bendu? Mungkin ada jawaban positif untuk pertanyaan ini, tapi yang lebih mungkin adalah jawaban negatif. Mereka berhak menerima bendu. Ada lagi karakter lain masyarakat Bani Israel. Ini diterangkan dalam surat Yasin. Mereka tidak bermawas diri, tidak berkaca pada cermin yang sudah disediakan. Semut di ujung lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tak tampak. Bagaikan orang menuding, jari telunjuk mereka mengarah pada orang lain, tapi 3 jari menekuk ke belakang mengarah pada diri sendiri. Ketika ditimpa bencana dirundung bendu, mereka mencari kambing hitam. Mereka tidak merasa salah dan tidak mau disalahkan. Mereka merasa benar sendiri, pertanda bahwa hati telah membatu dan terkunci mati. Mereka tak kenal lagi hikmah ngunduh wohing pakarte. Sebab bagi mereka bencana bukan akibat perbuatan tangan sendiri. Bencana melekat pada sang kambing hitam, sang juru eling utusan langit. Sang juru eling sudah mengkritik tradisi yang diwariskan leluhur. Karena itu bendu pun datang. Siapakah Bani Israel saat ini? Al-Quran adalah petunjuk Al-Huda dan obat hati Al-Syifa. Dia baru jadi petunjuk, baru jadi obat hati. Jika kita menggunakannya sebagai cermin, kalau mau berkaca pada cermin yang tersedia, kita pun menyaksikan betapa bopengnya wajah sendiri. Apakah kita mau menerima kebenaran atau tidak, itulah persoalannya. Kalau hati kita membatu dan terkunci mati, mata hati kita pun tertutup, tidak bisa melihat kebenaran. Bahkan kebenaran itu kita tampik, sebagaimana Bani Israel pernah menampik kebenaran kerasulan Muhammad yang Umi dan orang Arab. Tanda kolobendu. Tapi sungguhkah kita sekarang sedang tertimpa bendu? Apa saat ini kita benar-benar sedang mengalami kolobendu? Ronggo Warsito memang memaparkan tanda-tanda zaman kolobendu. Namun leluhur Jawa lain juga menjelaskannya. Yen pasar ilang kumandange, yen kali ilang kedunge. Wong lanang ilang perbawane, wong wadon ilang wirange. Kita mulai ure maknanya dari kalimat terakhir wong wadon ilang wirange. Ada kemungkinan kata wirang diserap dari bahasa Arab wira atau wara, lebih kurang artinya harga diri, kehormatan, kemuliaan, martabat. Karena itu wirang juga bermakna malu, identitas perempuan yang seharusnya paling menonjol. Perempuan adalah rasa malu, martabat, kemuliaan, kehormatan, harga diri. Perempuan adalah aurat. Barangkali karena hal ini syariat Islam mengharuskan perempuan mengenakan hijab, khususnya ketika sholat. Hijab itu menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sebabnya perempuan adalah rasa malu, wong wadon menandakan kewirangan. Dengan kata lain, hakikat wong wadon adalah wirang. Untuk menjaga wirang itulah pakaian dikenakan. Khususnya bagi perempuan, fungsi busana adalah sebagai penutup aurat, penanda identitas keperempuanan.
Tapi nyatanya saat ini fungsi busana telah bergeser. Pakaian dikenakan tidak semata-mata untuk menutup aurat, menjaga kewirangan, atau hifdzul farji dalam istilah Al-Quran. Pakaian adalah lifestyle. Masalahnya dalam dinamika pasar, lifestyle itu berlari tunggang langgang tiada hentinya. Mode fashion berganti begitu cepat mengejar kecepatan pergerakan moneter. Kini pakaian tak bisa dipisahkan dari pasar, tak dapat dilepaskan dari uang. Maka pakaian pun jadi tanda keduniawian. Seberapa terikatnya seorang perempuan juga laki-laki dengan hal duniawi, terbaca pada pakaian yang dikenakan. Pakaian telah jadi tanda ketidakelingan kita. Padahal semestinya pakaian melambangkan keelingan. Kita tentu ingat frasa Qur'anik libas al-taqwa, pakaian takwa yang diambil Hamengkubuwono I untuk menamai baju tradisional Jawa yang dia desain, baju takwa. Pada umumnya sekarang pakaian tak lagi menandakan ketakwaan, keelingan, dan kemuliaan. Pada kebanyakan perempuan, pakaian tak lagi menandakan kewirangan. Justru sebaliknya, pakaian melambangkan ketidakwirangan. Itu artinya pada saat ini, pada zaman pasca modern, kebanyakan perempuan sebenarnya kehilangan rasa malu, entah sedikit, entah banyak. Bagi Anda, lebih-lebih bagi golongan feminis, hasil pembacaan kasunyatan ini barangkali salah. Namun sebaiknya kita mengembalikan benar salah pada kenyataan, pada fakta. Kalau kenyataan berkata demikian, apa kita bisa menafikannya? Kalau kasunyatan berkata wong wadon ilang wirange, apa kita bisa menyangkalnya? Tanda zaman kala pendu berikutnya adalah wong lanang ilang perbawane. Perbawa atau kewibawaan batin adalah apa yang membuat kepemimpinan jadi efektif. Karena seorang pemimpin lelaki berwibawa, yang dipimpin pun patuh. Bawahan menghormati pemimpinnya dengan tulus. Dia menjalankan perintah dengan segenap semangat pengabdian. Dia tidak membangkang, sebab dia tahu bahwa sang pemimpin senantiasa berada di pihaknya. Sang pemimpin tidak berlaku zalim kepadanya. Dalam konteks negara, pemimpin itu adalah presiden, sedangkan yang dipimpin adalah rakyat. Dalam konteks keluarga, normalnya pemimpin itu adalah suami, yang tentu saja laki-laki. Yang dipimpin pertama-tama adalah istrinya, yang tentu saja perempuan, kemudian anak-anaknya. Kalau tidak punya wibawa di hadapan istri, suami tidak dipatuhi istri. Kepemimpinan keluarga pun tidak efektif. Bahtera rumah tangga pada akhirnya karam. Saat ini betapa banyak jumlah keluarga broken home. Angka pernikahan dini tinggi, angka perceraian cenderung meningkat. Kriminalitas remaja bahkan anak-anak meruyak. Sedihnya gejala ini tidak hanya terjadi di kota-kota, tapi juga di desa-desa. Masyarakat kita jadi haus kasih sayang, lapar perhatian. Apa ini yang menyebabkan kita gemar berselfie? Saya tak tahu. Apa karena ini komunikasi media sosial bagi kita lebih penting daripada interaksi nyata? Saya juga tak tahu. Tapi saya yakin, rasa haus akan kasih sayang dan rasa lapar akan perhatian berkaitan dengan masyarakat kita yang sekarang suka ngamuk, sedikit-sedikit marah. Kita memandang orang lain dengan mata kebencian dan kecurigaan. Kita cenderung tidak percaya pada orang lain.
Dan psikologi kolektif yang negatif itu boleh jadi bermula pada situasi keluarga. Akarnya suami yang kehilangan wibawa batin, wong lanang hilang perbawane. Ternyata leluhur Jawa begitu canggih berpikir. Mereka meneliti rantai sebab akibat suatu gejala sosial hingga ke akarnya yang terpangkal, tidak berhenti pada analisis lapis permukaan. Kecanggihan berpikir leluhur Jawa juga tampak pada penjelasan mereka tentang tanda zaman kala pendu lain. Kali hilang kedunge, sungai hilang sumber mata airnya. Dalam budaya Sunda ada peribahasa, mun kiruh tikiring komo kahalirna. Kalau keruh air di hilir sungai, lebih keruh lagi di hilirnya. Hulu sumber mata air melambangkan pemimpin, hilir menyimbolkan rakyat. Jika pemimpin tak beres, rakyatnya lebih tak beres lagi. Krisis sosial mencerminkan krisis kepemimpinan. Kali dalam kalimat kali ilang kedungi dapat disamakan dengan hilir. Kedung adalah hulu, kali adalah rakyat, kedung adalah pemimpin. Kali ilang kedungi menggambarkan situasi ketika masyarakat kehilangan kepemimpinan, ketika rakyat tidak punya pemimpin sejati. Yang tampil di panggung politik adalah para pemimpin yang mahir main akrobat pencitraan, tebar pesona untuk menangguk terus dan popularitas. Janjinya diingkari sendiri, kebijakannya zalim. Politik hanya dimengerti sebagai jurus untuk merebut dan mengelola kekuasaan, juga untuk mengumpulkan kekayaan. Politik jadi semata-mata bernilai duniawi, tidak diterangi cahaya hikmah, pelita hikmah kebijaksanaan kali ilang kedungi. Tanda zaman kala pendu keempat pasar ilang kumandange. Mengapa pasar ilang kumandange? Bukankah hal itu tidak mungkin terjadi? Pasar senantiasa ramai, hiruk pikuk, kumandangnya terdengar hingga jauh. Bila pasar ilang kumandange, tentu bukan pasar lagi. Tidak mungkin pasar sepi seperti kuburan. Pasemon ini tidak hanya mengisyaratkan kematian pasar tradisional karena kalah bersaing dengan pasar modern dan pasar moneter. Pada era kapitalisme lanjut, pasar mengalami eksintifikasi seluas-luasnya. Pasar berekspansi sejauh-jauhnya, bahkan hingga ke ranah paling privat dan paling personal. Pada hari Valentine, biasanya mal dan media massa berdatang komoditas cinta. Selain cinta, religiositas pun telah dikuasai dan dijajah pasar. Secara terang-terangan agama diperdagangkan. Muncul generasi ulama yang kini lazim kita sebut ustadz, yang mematok harga tinggi sekali untuk ceramahnya. Sekarang tidak ada satu ranah kehidupan pun yang terbebas dari logika pasar. Sekolah dan madrasah adalah pasar, rumah sakit adalah pasar, panti asuhan adalah pasar, masjid adalah pasar. Semuanya jadi pasar, tempat jual beli. Ketika semua ranah kehidupan jadi pasar, apa kita mendengar kumandang pasar? Jangankan kumandangnya, seringkali bahkan kita tak sadar sedang berada di pasar, sedang berpikir untung rugi, sedang bertindak dengan paradigma ekonomistik. Bandingkan saja, apa kita mendengar suara ultrasonik yang amat sangat keras itu. Saking kerasnya suara, sampai-sampai kita tak mendengarnya. Bandingkan lagi, apa kita dapat melihat sinar matahari tengah hari. Saking terangnya sinar, sampai-sampai mata kita tak dapat menangkapnya. Saking luasnya pasar, saking kerasnya hiruk pikuk pasar, sampai-sampai kita tak mendengar kumandangnya. Pasar ilang kumandange, sebab semua telah jadi pasar, segala hal adalah pasar.
menuju Kolosubo. Jadi, apa kita sedang mengalami zaman kala bendu? Anda sudah tahu jawabannya. Masalahnya sekarang, bagaimana seharusnya kita menyikapi zaman kala bendu? Bagaimana agar kewarasan kita tetap terpelihara pada zaman edan ini? Leluhur Jawa menyambung penjelasannya tentang zaman kala bendu. Enggal-enggal topo lelono, jajah deso milangkori. Jika datang kala bendu, segeralah bertapa kelana, menjelajahi desa dan menghitung pintu rumah. Apakah tujuan tapa kelana? Imam Al-Ghazali ternyata memberikan jawaban. Tujuan tapa kelana yang dalam literatur sufisme disebut safar adalah untuk mencari hikmah yang hilang tergerus zaman, menemukan hakikat yang rucat dari syariat, mengejar makna yang meninggalkan wadah simbolisnya. Sederhananya, tujuan tapa kelana adalah untuk mengobati hati, meruah diri sendiri. Hati jadi sakit karena terinfeksi virus zaman kala bendu. Pasca modern, kapitalis melanjut. Karena itu, hati perlu segera diobati, perlu secepatnya diruat, supaya segera sembuh dan tak mengeras membatu, akhirnya terkunci mati. Obat hati banyak, salah satunya tapa kelana. Saat bertapa kelana, kita menjelajahi desa, menghitung pintu rumah. Pasemon ini bisa dimaknai sebagai silaturahmi dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Tapi saya kira maknanya lebih dalam dari itu. Desa mawa cara, negara mawa tata. Begitu petuah para sesepuh Jawa. Di luar sana ada banyak kebudayaan aneka hikmah. Cara satu desa dengan desa lain berbeda. Tatanan satu kota dengan kota lain tidak sama. Tradisi kampung ini dan kampung itu lain. Adat masyarakat ini dan masyarakat itu pun lain. Berapa banyak desa, sebanyak itulah cara. Berapa banyak kota, sebanyak itulah tatanan. Masing-masing desa, setiap kota punya rahasia hikmahnya sendiri. Rahasia hikmah itulah yang dicari saat bertapa kelana. Sebab apa yang hilang pada zaman kala bendu pada dasarnya adalah hikmah yang dilambangkan dengan kumandang pasar kedung kali, perbawa wong lanang dan wirang wong wadon. Jika dalam tapa kelana yang tidak harus dilakukan secara fisik, tapi bisa juga dijalankan secara intelektual, kita bersabar memungut percik demi percik hikmah, dada kita kelak bakal penuh hikmah. Al-Quran menyebut orang-orang yang dadanya penuh hikmah, yang senantiasa eling sebagai ulul albab, penjaga rahasia hati. Rahasia hati itu antara lain hikmah, makna, ilmu, kearifan hidup, kata Gus Dur. Ronggo Warsito dalam penggalan serat Sabdo Jati yang dikutip pada mukodimah tulisan ini menyebut ulul albab sebagai wiku. Ibnu Arabi, kemudian Al-Jili menamainya Al-Insan Al-Kamil. Ahli hikmah secara teguh dan istiqomah menggenggam bara api kebenaran. Meski kulit telapak tangan leleh oleh bara, dia tidak mengendurkan genggaman itu, apalagi membukanya. Dia memuji Ngesti Sawiji, senantiasa beribadah kepada Yang Maha Esa dengan menghayati makna terdalam tauhid manunggaling kawula Gusti. Al-A'budah tak putus-putus memandang ilahi. Dia senantiasa eling dalam segala keadaan, berdiri, duduk, berbaring. Segala tindak tanduknya adalah ibadah. Dia ahli tawakal. Dia tak kenal sedih, tak kenal takut. Karena itu dengan sepenuhnya bertumbuh pada kebenaran. Dia berani kali petan tudang tuding anacahken sakehing wong.
berjalan kian kemari menuding orang lain menghitung jumlah orang banyak. Dia berani membuka kedok pencitraan penguasa, menyingkap dusta para pemimpin. Terhadap kasunyatan dia berkata apa adanya, tidak ada yang ditambah atau dikurangi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dari mana keberanian itu datang? Dia telah mengalami puncak pencarian hikmah, telah sungguh-sungguh menghayati bahwa pada asal kejadiannya manusia adalah tanah yang ditiupkan ke dalamnya ruh ilahi. Mengapa mesti takut jika ternyata Hyang Widi, Tuhan semesta raya, lebih dekat daripada urat leher sendiri? Adakah yang mampu mengalahkannya? Manusia memang hanya tanah, tapi tanah yang dilimpahi cahaya ilahi. Itulah sebabnya Ronggowarsita menulis Sang Wiku yang kehadirannya menandai berakhirnya zaman Kalabendu, mengenakan sabuk tanah. Pada saatnya manusia yang semula tanah bakal jadi tanah lagi. Setiap manusia bakal mati. Dalam perjalanan hidup yang sekejap, dunia hanya persinggahan sementara. Karena ketidaktakutannya dalam menyatakan kebenaran mayoritas orang yang telah tenggelam dalam pesona dan nikmat pasar, menganggap Sang Wiku sebagai orang gila majnun. Dia gila dalam pandangan manusia, tapi di langit namanya harum. Sesungguhnya Sang Wiku berjiwa sehat. Apakah Sang Wiku yang hanya seorang diri ini benar-benar dapat mengantar kita dari zaman Kalabendu menuju zaman Kalasuba? Betapapun juga sastra adalah pasemon atau simbol, termasuk sastra Jawa. Sastra mengandung berlapis-lapis makna. Sang Wiku barangkali simbol pencerahan kolektif. Bahwa pencerahan kolektif itulah yang menandai peralihan zaman Kalabendu ke Kalasuba. Secara tersirat dinyatakan Ronggowarsita dalam Candra Sengkala Serat Joko Lodang, Wiku Sabto Ngesti Ratu. Tafsirnya 1877 Saka. Angka tahun ini biasanya dikatukan dengan 1946 Masehi, 1 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Terjemahan Candra Sengkala itu lebih kurang adalah 7 pendeta jadi pemimpin. Ternyata tidak hanya 1, tapi ada 7 wiku yang akan menahkodai bahtera peralihan zaman. Apa makna 7 di situ? Apakah mengisyaratkan jumlah 7 orang? Tampaknya makna 7 tidak sesederhana itu. 7 dalam budaya Jawa juga dalam tradisi Islam adalah bilangan istimewa, lebih dari sekedar menunjuk pada jumlah 7. Kata 7 melambangkan kejamakan. Wiku Sabto Ngesti Ratu kiranya bermakna pencerahan kolektif. Katakanlah semacam renaissance spiritual dan budaya. Terang saja, ketika renaissance seperti ini terjadi, Kalabendu tentu bakal segera jadi masa lampau. Waktu bakal segera bergulir menuju Kalasuba, zaman ketika orang kecil tak lagi sengsara. Mereka tertawa gembira, sebab sandang pangan tercukupi. Segala harapan politik dan ekonomi pun terwujud. Krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya berakhir. Tentang zaman Kalasuba ini, Ronggowarsita menambah keterangan lain. Sengkalane maksih nunggal jamanipun nek sakjroning madya akhir Wiku Sabto Ngesti Ratu ngadil parimarming dasih ing kono karsaning manon. Tinemune wong antuk anemu ketuk malenuk samargi-margi, marmane bungah kang nemu marga jroning ketuk isi kencana sasodya abyor.
Terjemahan Simuh 1988 dengan beberapa penyesuaian atas penggalan Serat Joko Lodang itu adalah sebagai berikut. Ciri waktu pada zaman itu, yakni pada zaman pertengahan akhir, muncul Wiku Sabto Ngestiratu. Itulah masa keadilan dan kemakmuran yang merata. Demikian kehendak Tuhan. Waktu itu orang yang sedang mengantuk pun sambil duduk-duduk saja menemukan ketuk atau benda. Ketuk itu terdapat di sepanjang jalan. Orang yang mendapatkannya bersukacita, sebab di dalamnya ada permata gemerlapan. Pendek kata, Kalasuba adalah antitesis Kalabendu. Kesengsaraan Kalabendu berganti jadi kesejahteraan Kalasuba. Dulu serasa dikutuk, kini dianugerahi rahmat dan nikmat berlimpah. Zaman Kalabendu diselimuti atmosfer amarah. Pada zaman Kalasuba menyebar wangi kasih sayang. Rantai bencana alam terputus. Politik dan hukum kembali manunggal dengan etika. Ulama jadi pewaris para nabi, ilmunya bermanfaat, pasar kembali terdengar kumandangnya, kali menemukan kedungnya yang pernah hilang, lelaki punya kewibawaan batin, perempuan teguh menjaga wiringnya. Kalasuba pribadi. Kita tak tahu kapan pastinya zaman emas itu tiba. Kita juga tak bisa menerka-nerka kapan ajal Kalabendu datang. Sebelum kemerdekaan, kita pernah merasa sedang mengalami Kalabendu. Manakala kemerdekaan diproklamasikan, kita pernah merasa yakin bahwa Kalabendu telah usai, Kalasuba telah menghampiri. Tapi kemudian kita kecewa, terbenam kembali dalam liang gelap pesimisme. Rupanya Kalabendu belum berakhir. Begitu kita menyimpulkan. Sebelum reformasi kita pun pernah merasa hidup pada zaman Kalabendu. Manakala Orde Baru tumbang, kita merasa yakin sedang berdiri di depan gerbang Kalasuba. Nyatanya justru setelah reformasi berbagai macam bendu berdatangan, seakan menyerbu dari seluruh penjuru. Kini kita merasa perlu membaca kembali karya Ronggo Warsito untuk sekedar membaca tanda-tanda zaman, untuk merumuskan sikap terbaik merespon Kalabendu, untuk menjaga nyala api optimisme dan harapan yang hampir padam, atau untuk mencari jalan keluar dari labirin Kalabendu. Meski pernah berkali-kali pada berbagai kurun berbeda membaca tanda-tanda zaman dengan hasil yang meleset, tampaknya kita tak bisa mengelak dari kepastian tanda-tanda zaman saat ini. Kenyataan menunjukkan kita sedang mengalami Kalabendu. Kalasuba terasa bagai mimpi yang jauh. Sang Wiku Majnun yang bersabuk tanah belum tampil. 7 wiku yang memimpin masyarakat pun belum terlihat. Maka kita butuh renaissance. Kita perlu bertapak lana, menjelajahi desa demi desa, menghitung pintu rumah satu demi satu. Bersegera tapi dengan sabar dan istiqomah, memungut puing-puing hikmah yang berserakan di mana-mana. Lalu hikmah-hikmah itu diramu sebagai obat hati. Kita harus bertapak lana untuk mengumpulkan air hikmah dari 7 sumur. Air suci itu, tirta itu lalu kita gunakan untuk membersihkan diri dari najis dan hadas dan janabah Kalabendu, untuk meruat raksasa yang mendekam dalam dada, untuk mengikis sifat angkara pribadi. Jika sepanjang hayat tak berjumpa zaman Kalasuba, minimal kita mengalami Kalasuba pribadi. Saya pikir itulah yang pertama-tama dikehendaki Ronggo Warsito.
Jawaban mengapa dia menulis Suluk Saloka Jiwa, Suluk Sukma Lelono, Serat Pamoring Kawula Gusti dan Wirid Hidayat Jati. Ranggawarsita ingin Kalasuba terbit dan Kalabendu terbenam, tapi dia lebih ingin kita secara pribadi mengalami kematian dalam kehidupan dan kehidupan dalam kematian, mati sakjroning urip dan urip sakjroning mati. Dia bermaksud menuntun kita menuju jalan lurus, membimbing kita menemukan hidayah. Kepada kita, Ranggawarsita membentangkan rute yang mesti ditempuh untuk menjemput fajar Kalasuba pribadi. Setelah mengalami Kalasuba pribadi, ketika mencapai martabat ulul albab, kita tak lagi jadi sumber bendu. Setelah menjalani ruwatan, kita tak lagi jadi raksasa bagi yang lain. Sebagai penyalur rahmat dan penyebar salam, kita pun bisa dengan jujur berujar, Rahayu, Rahayu, Rahayu.